warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan bab jihad radikalisme umat beragama dan Islam moderat. Saya koordinator versi ini dengan NIM 24526610649. Radikalisme Islam dan makna dan ragamnya. Isu terorisme kembali mencuat di Indonesia, diduga melibatkan kelompok berafiliasi dengan ISIS. Kekerasan agama tidak hanya didorong oleh motivasi keagamaan, tetapi juga faktor ekonomi, politik, dan sosial. Radikalisme agama di Indonesia berkembang seiring keterbukaan politik pasca Orde Baru dan jaringan Islam radikal internasional. Beberapa kelompok seperti Al-Ikhwan, Al-Muslimun, HTI, dan Salafi aktif menyebarkan pahamnya melalui pesantren, perguruan tinggi, serta media sosial. Propaganda radikal, terutama oleh ISIS, sering memicu gerakan horizontal karena ideologinya yang berbeda dari Islam arus utama di Indonesia. Penjelasan tentang jihad, moderasi Islam, dan radikal penting untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap isu ini. Definisi dan ragam jihad. Jihad berasal dari kata jihad yang berarti sungguh-sungguh, sulit, atau melelahkan. Dan secara terminologis berarti perjuangan di jalan Allah. Al-Qurtubi mendefinisikan jihad sebagai usaha menegakkan perintah Allah dan menolak kezaliman. Sedangkan Roghib Al-Asfahani menyebut jihad sebagai perjuangan melawan musuh, setan, dan hawa nafsu. Jihad memiliki banyak bentuk seperti pemberantasan kebodohan, kemiskinan, dan penyakit. Ilmuwan berjihad dengan ilmu, guru dengan pendidikan, dan pemimpin dengan keadilan. Al-Quran juga menjelaskan jihad dengan harta seperti berinfak untuk agama, solidaritas, atau hijrah. Hamka menambahkan kategori jihad dengan keringat, yaitu kerja keras tanpa mengenal lelah. Selanjutnya, radikalisme agama dan pergeseran pemaknaannya. Jadi radikalisme berasal dari kata radix yang berarti tindakan berdasar hingga ke akar-akarnya. Berpikir para radikal pada dasarnya netral, namun menjadi masalah ketika perubahan mendasar dilakukan tanpa mempertimbangkan situasi, dampak, ataupun cara yang tepat. Kesalahan kaum radikal adalah memaksakan perubahan secara cepat, menyeluruh, dan seringkali menggunakan kekerasan. Hal inilah yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan perubahan bertahap, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menghapus perbudakan secara gradual atau bertahap. Radikalisme yang menggunakan agama sebagai dalih sebenarnya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di ajaran Islam, dan justru bertentangan dengan prinsip dakwah Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang menjadikan zaman sekarang radikalisme agama dipandang buruk oleh masyarakat sekitarnya. Radikalisme agama, definisi dan pemakanannya. Dalam Islam, radikalisme dikenal dengan al-unf atau disebut kekerasan, at-tarnuf, dan al-gulu atau berlebihan. Ia mencakup pemikiran atau tindakan ekstrim yang menginginkan perubahan cepat, sering melalui kekerasan. Radikalisme terbagi menjadi fundamentalisme atau disebut ideologis dan terorisme atau disebut dengan aksi. Di Indonesia, gerakan radikal seperti Majelis, Mujahidin, dan Laskar Jihad memiliki ciri memperjuangkan syariat Islam total, berorientasi pada masa lalu, memusuhi Barat, dan menolak Islam liberal. Radikalisme tindakan cenderung memaksakan gagasan tanpa mempertimbangkan relevansi sosial, menggunakan kekerasan yang Radikalisme agama. Penyebab utama radikalisme agama muncul akibat faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi secara internal. Kekecewaan terhadap ketertinggalan umat Islam dari Barat disertai pemahaman agama yang dangkal dan tekstual mendorong munculnya gerakan radikal. Secara eksternal, represivitas pemerintah, ketidakadilan sosial, dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi. Radikalisme tidak lahir di ruang kosong, tetapi dipicu oleh kondisi politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Tindakan radikal seringkali membungkus motif profan dengan agama, memanfaatkan kekuatan
sebagai alat mobilisasi massa. Oleh karena itu, penting untuk menyebarkan pemahaman Islam yang moderat dan damai agar mampu menangkal penyimpangan ideologi radikal di tengah masyarakat. Radikalisme di perguruan tinggi. Radikalisme di perguruan tinggi merupakan fenomena yang mengkhawatirkan karena melibatkan mahasiswa, dosen, ataupun lingkungan kampus dalam proses penyebaran ideologi ekstrem. Kampus sebagai ruang intelektual dan pusat pengembangan karakter bangsa menjadi sasaran empuk kelompok radikal untuk menyebarkan paham intoleransi, anti Pancasila, dan anti NKRI. Lalu kegiatan akademik maupun non-akademik, faktor seperti minimnya literasi kritis, pengaruh media sosial, lemahnya pengawasan, dan pencarian identitas di kalangan mahasiswa yang dimanfaatkan oleh kelompok ini. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari seluruh sivitas akademika, mulai dari penguatan nilai-nilai kebangsaan hingga pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan. Hal ini adalah untuk menjaga kampus tetap menjadi ruang aman dan inklusif.